sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi pejabat itu yang harus menentukan, karena dia mendapat amanah, mendapat mandat menjalankan konstitusi. Rakyat bisa menjadi kacau balau, kita sama seperti orang tua kan. Kalau orang tua nggak tegas, saudara sekandung, sedara, sedaging saja bisa berantem. Kalau tidak tegas jadi orang tua, atau orang tua pilih kasih. Tadi saya Pak Anies adil betul. Jadi harus ada pemerintah lah yang berfungsi. Jadi kan negara baru berkembang, kayak anak-anak masih kecil, belum mengerti tentang keadilan, belum mengerti beda tangan kiri tangan kanan, maka orang tua lah yang harus membimbingnya. Jadi pejabat adalah orang tua yang membimbing. Jadi pejabat itu harus betul-betul tidak pilih kasih, juga tidak boleh merusak, memanjakan itu anak. Dan pejabat juga tidak boleh menerima suap, sehingga dia akan membengkokkan keadilan. Dia pasti memihak. Pejabat juga tidak boleh takut kehilangan jabatan. Kalau dia takut kehilangan jabatan, dia akan seolah-olah mendukung yang mayoritas walaupun melawan konstitusi. Nah, seorang pejabat yang baik itu jadi negarawan, sekalipun dia tidak terpilih, sekalipun dia disingkirkan, dia harus tetap menjalankan konstitusi sesuai sumpah jabatan. Kalau itu dilakukan, maka keadilan akan dinikmati oleh semua orang, baik yang besar, kecil, siapapun dia pasti menikmati. Jadi kalau seorang pejabat mulai berpikir, dia takut kehilangan jabatan, takut kehilangan uang, dia mulai bermain-main supaya dapat popularitas, maka rusaklah negeri ini. Betul Pak, kami yang gelap. Masa depan kami, rakyat-rakyat Indonesia yang biasa, masyarakat biasa yang gelap memandang masa depan kami. Bagaimana pengangguran semakin bertambah, lulusan perguruan tinggi tidak mendapatkan tempat yang layak dan tidak mendapatkan pembayaran yang layak ketika mereka bekerja. Beda dengan negara-negara lain. Mungkin Bapak mendapatkan privilege dengan para pejabat-pejabat lain, jadi tidak merasakan apa yang kami rasakan. Mungkin empati Bapak sudah mati. Mungkin sense of crisis dari Bapak sudah tidak ada. Kami yang merasakan Pak. Bagaimana kami kesulitan dan saudara-saudara kami semuanya mendapatkan lapangan pekerjaan. Tetapi yang di atas malah berpesta pula. Kekayaan Bapak terutama naik begitu tajam ketika menjadi pejabat. Seolah-olah menjadi pejabat adalah bagaimana menunggu kekayaan itu sendiri. Jadi Bapak jangan sombong untuk saat ini. Karena apa? Karena kami yang merasakan. Para pejabat-pejabat seperti Bapak yang tidak akan merasakan karena empatinya tidak ada. Atau mungkin jangan-jangan tidak punya hati nurani Bapak. kita semua harus kompak aja. Bahwa kurang, saya kira pasti tidak kurang. Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke surga aja. Tapi menurut saya mau pergi ke surga. Jadi kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi surga saja di sana. Begini nih, kalau berhadapan sama kaum boomers, yang satu kalau dikritik dasmu, yang ini kalau dikritik bukan introspeksi malah nyuruh orang ke surga. Niatnya pemerintah bikin super holding setelah termasuk di Singapura. Tapi kalau mulut Luhut aja kayak ini, dikritik bukan introspeksi atau memperbaiki yang dikritik, tapi malah nyuruh orang yang mengkritik ke surga. Jangan pernah berharap super holding dan antara yang dibuat Prabowo bakalan kayak termasuk di Singapura. Possibility-nya bukan kayak termasuk di Singapura. Possibility-nya bakal kayak 1MDB di Malaysia, yang jadi mega korupsi, acang-bantaan para pejabat. Kenapa Danantara kualitasnya sulit menyamai termasuk di Singapura, tapi malah mirip dengan 1MDB di Malaysia? Ya lihat aja inisiator Danantara. Inisiatornya adalah tersangka kasus korupsi yang dipenjara 5 tahun, Burhanuddin Abdullah. Dan lagi, pengawas dari Danantara itu bukan dari lembaga penegak hukum sekelas KPK atau kejaksaan, tapi yang mengawasi adalah ormas keagamaan dan mantan presiden. Dan jangan lupa, Danantara itu punya super imun ya. Lembaga penegak hukum setelah KPK atau kejaksaan tidak bisa serta-merta memeriksa Danantara kalau seandainya ada dugaan korupsi, penyalahgunaan uang, atau fraud. KPK atau kejaksaan harus minta izin dulu kepada DPR kalau mau memeriksa. Ikut bukan? Jadi kompak aja itu nggak cukup seperti omongan Luhut. Kalau mau Danantara pejabat terkait atau penyelenggara negara harusnya mau menyerahkan kritik dan mau memperbaiki sistem yang kritis, mau lebih terbuka, mau lebih transparan. Bukan malah menyuruh orang yang mengkritik itu. Aduh, opung Luhut lagi. Karakter opung Luhut ini sama persis dengan Pak Wowo, anti kritik. Ketika dikritik oleh rakyatnya, pasti jawabannya ya. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen-netizen dalam menanggapi video ini teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah di sini ada yang berkomentar teman-teman, yaitu KPK tolong periksa opung hartanya, tidak wajar terlampau banyak. Yang gelap hati pejabat, yang gelap otak pejabat, dan yang gelap mata pejabat. Pejabat Indonesia gelap keadilan dan juga gelap kejujuran. Pejabat kurang lebih jelek dari preman. Nah, lagi, rusaklah suatu negara jika bandit didaulat menjadi pemimpin negara.
LBP semakin sombong merasa negara ini miliknya. Dia berlimpah harta sementara rakyat masih banyak yang hidup susah. Itu lagi, bagi bandit-bandit uang negara memang Indonesia bagai surga. Luar biasa cerdasnya Ananda Ahok dalam berpikir dan memecahkan persoalan yang timbul. Lanjut lagi, Luhut nasibnya terang benderang, bergelimang harta dari pajak rakyat dan hari tambang kekayaan negara. Luhut sangat arogan sekali ucapannya, selalu menyakiti rakyat yang kaya gini seorang pejabat aneh. Lanjut lagi, pejabat jelas-jelas tidak gelap karena menumpuk harta dari negeri ini. Yang benar perdagangan dari Pak Ahok yang negarawan. Inilah yang dibutuhkan rakyat. Semoga menjadi teladan kenapa negara tidak mendapatkan pemimpin yang benar-benar untuk rakyatnya. Nah, lanjut lagi. Luhut dengar kalian para pejabat yang koruptor yang bikin gelap. Pejabat harus siap dikritik rakyat, tapi kalian egois, bukan ngasih solusi, malah hanya bentak-bentak masyarakat seenaknya, seolah-olah hanya para pejabat yang punya negara ini sungguh selalu tidak punya empati sama sekali. Nah, lanjut lagi teman-teman. Semula yang mengagumi LBP, tapi sekarang justru berharap ia segera berobat ke Singapura dan sekarat di sana. Mantap gue kalau jadi penyelenggara, stop omong-omongnya, malu. Heran aja ucapan kayak gitu keluar dari mulut pejabat negara sudah tua pula, jelas tidak punya hati nurani. Lanjut lagi. Semoga Pak Ahok jadi Presiden Indonesia tahun 2029 sampai 2034. Masa depan rakyat sangat gelap. Rakyat opung Luhut masa depannya sangat bagus dan cerah. 95% Ahok sempurna untuk jadi calon Presiden 2029. Yang 5% minus omongannya yang frontal tapi tidak apa-apa. Yang penting jujur dan kerjanya nyata. Nah, lanjut lagi. Pejabat kaya rakyat miskin, semakin lebar jarak keduanya, semakin tidak adil suatu negara dan bangsa. Maka berlomba jadi pejabat semakin terpuruk negara. Tanda ketidakbecusan para pejabat di negeri ini dalam memimpin, jadi setiap rakyat yang kritis selalu dengan emosi menanggapinya, bukan memberikan solusi yang cerdas. Mantap Pak Ahok. Nah, lanjut lagi. Lanjutkan protes ke pejabat pengkhianat rakyat semua. Perang saja biar tahu siapa sebenarnya yang empunya Indonesia. Mau tahu seberapa besar peluang Pak Ahok jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2029 dan cocok dengan siapa sebagai wakilnya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Opung Luhut sudah pikun, sudah terlalu tua jadi seorang pejabat. Sebaiknya bersama cucu-cucunya saja tinggal di rumah. Boleh juga wawasan Ahok lebih paham daripada pejabat-pejabat ketum partai, apalagi Luhut. Orang macam seperti ini kok selalu ditempatkan pada posisi kunci. Betul kata Pak Luhut, pastinya keluarganya terang, tapi sebagai rakyat Indonesia gelap. Kalau masyarakat gelap ya Pak Luhut, kalau pejabat seperti Pak Luhut baru terang karena banyak uang masuknya. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan atau komentar netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai Opung Luhut yang selalu dibahas netizen-netizen atau masyarakat dalam video ini teman-teman, karena mereka di sini sangat banyak yang tidak suka dengan Opung Luhut ini teman-teman.
karena mereka duga teman-teman Opung Luhut ini adalah salah satu pejabat-pejabat yang selalu menganggap remeh rakyat Indonesia teman-teman, atau yang selalu membuat omongannya membuat hati rakyat sakit teman-teman dengan omongannya, karena Opung Luhut ini menurut masyarakat sangat sombong atau selalu menghina masyarakat kecil, padahal Pak Opung Luhut Opung Luhut ini dia tidak tahu bahwa dia sampai bergelima harta sekarang ini itu adalah dari rakyat juga, atau rakyat yang menggajinya. Maka dengan itu jangan sombong kepada rakyat. Opung Luhut itulah yang masyarakat atau netizen harapkan dalam hal ini kepada Opung Luhut. Nah teman-teman, tentu juga dalam hal ini teman-teman, dalam video ini kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.